Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefania Amalia Chandra dengan NIM 1922311046. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum survei konsumsi pangan yang berjudul Indeks Gizi Seimbang dan Healthy Eating Index atau IGS dan HEI. Ini merupakan data recall dari responden. Jadi data responden ini menggunakan data recall dari responden yang berinisial TAD dengan usia 21 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Ini untuk perhitungan dari kebutuhan energinya. Jadi untuk tinggi badan 151 cm, berat badan 54 kg, dan usia 21 tahun, ini menghasilkan kebutuhan energi sekitar 2.307 kilokalori per hari dengan aktivitasnya ringan sampai sedang. Jadi ini merupakan hasil dari pengelompokan bahan pangan yang dikonsumsi oleh responden. Untuk pangan karbohidrat ini terdiri dari tepung terigu, roti, nasi putih, dan beras. Untuk sayurnya ini daun bawang, kemudian buahnya tidak ada. Pangan hewani selain susu itu terdiri dari telur, smoked beef, daging ayam, ayam suwir, tongkol goreng. Untuk susu ini terdiri dari keju, keju krim, susu, dan ice cream. Berikut merupakan hasil dari scoring indeks gizi seimbang. Jadi ini skornya adalah 42,5. Untuk skor IGS responden itu adalah 42,5 yang menunjukkan bahwa asupan gizi secara keseluruhan itu masih rendah bila dibandingkan dengan standar asupan yang direkomendasikan. Selanjutnya adalah Healthy Eating Index. Jadi ini merupakan tabel dari perhitungan Healthy Eating Index dan menghasilkan total skor 51,37. Untuk skor HAE responden ini adalah 51,37 yang menunjukkan bahwa pola makan masih berada pada kategori sedang dan belum optimal. Nilai ini mencerminkan bahwa asupan makan ini belum sepenuhnya seimbang dan masih perlu perbaikan untuk memenuhi rekomendasi gizi seimbang. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari metode diet quality dengan indeks IGS dan HEI. Jadi untuk kelebihan dari IGS yang pertama ini sesuai dengan konteks Indonesia karena indikatornya disusun berdasarkan pedoman gizi seimbang dan pola konsumsinya ini pola konsumsi masyarakat Indonesia. Dia juga mudah diterapkan dan dapat digunakan untuk intervensi gizi masyarakat, terutama penyuluhan dan survei cepat. Untuk kelemahannya, ini tidak mengukur kecukupan mikronutrien sehingga tidak sensitif untuk menilai resiko defisiensi vitamin atau mineral. Untuk HEI, ini sensitif terhadap makanan beresiko seperti tinggi gula tambahan, natrium, lemak jenuh, dan refined grain. Cocok untuk penelitian epidemiologi skala besar juga dan analisis pola diet individu. Untuk kelemahannya, ini tidak langsung sesuai dengan budaya atau pola makan Indonesia, sehingga butuh adaptasi dulu sebelum digunakan di populasi lokal. Kemudian pengumpulan datanya juga cukup kompleks, membutuhkan food recall kuantitatif dan data komposisi pangan spesifik. Untuk perhitungan skornya juga termasuk kategori rumit. Berikut merupakan kesimpulan dan rekomendasinya. Jadi, untuk skor IGS responden ini menunjukkan pola makan sehari-hari masih belum sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Banyak kelompok yang belum tercukupi, terutama untuk buah, sayur, dan kacang-kacangan. Untuk skor HEI ini menunjukkan angka 51,37 yang mengindikasikan pola makan termasuk kategori sedang. Asupan makanan ini sudah mulai mengarah ke pola sehat, namun beberapa komponen masih perlu ditingkatkan. Responden juga perlu membatasi konsumsi bahan pangan tinggi lemak jenuh, natrium, dan gula tambahan. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah memvariasikan sumber protein dari hewani dan nabati secara seimbang. Berikut sekian presentasi dari saya, terima kasih.